Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Sejeng Pratiwi dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 2341208. Baik, di sini saya akan membahas mengenai prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia 2024. Berdasarkan gambar, terlihat prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2024 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2014, populasi Indonesia diperkirakan mencapai 252,17 juta jiwa. Pada tahun 2015, populasi Indonesia mengalami sedikit peningkatan menjadi 255,50 juta jiwa. Pada tahun 2016, populasi yang terus meningkat dengan mencapai 258,51 juta jiwa. Pada tahun 2017, populasi Indonesia mencapai 261,36 juta jiwa. Pada tahun 2018, tren kenaikan populasi masih terus berlanjut mencapai 264,16 juta jiwa. Pada tahun 2019, populasi Indonesia diprediksi mencapai 267 juta jiwa. Pada tahun 2020, prediksi populasi Indonesia adalah 270 juta jiwa. Pada tahun 2021, populasi Indonesia diperkirakan mencapai 272,76 juta jiwa. Pada tahun 2022, prediksi populasi Indonesia adalah 275,69 juta jiwa. Pada tahun 2013, populasi Indonesia diprediksi mencapai 278,45 juta jiwa. Pada tahun 2024, populasi Indonesia diperkirakan mencapai 281,64 juta jiwa. Tren pertumbuhan penduduk yang menurun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya, pertama, tingkat kesuburan yang menurun. Di Indonesia mengalami penurunan dari 2,6 anak perempuan pada tahun 1990 menjadi 2,1 anak perempuan pada tahun 2020. Kedua, meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup Indonesia terus meningkat dari 62 tahun pada tahun 1990 menjadi 71 tahun pada tahun 2020. Yang ketiga, penurunan angka kematian balita. Angka kematian balita di Indonesia terus menurun dari 100 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 39 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Adapun dampak positif dan negatif terkait pertumbuhan penduduk Indonesia. Dampak positifnya, yang pertama, berkurangnya tekanan pada sumber daya alam. Dengan pertumbuhan penduduk yang lebih lambat, tekanan pada sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi akan berkurang. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, pemerintah akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang terakhir, meningkatnya peluang kerja. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, peluang kerja akan lebih banyak tersedia bagi masyarakat. Sedangkan itu, dampak negatifnya ialah, yang pertama, meningkatnya usia median. Usia median di Indonesia akan terus meningkat, hingga akan semakin banyak orang tua dibandingkan orang muda. Yang kedua, meningkatnya beban pensiun. Dengan semakin banyaknya orang tua, beban pensiun pemerintah akan semakin besar. Yang terakhir, ketiga, meningkatnya angka pengangguran. Dengan semakin banyaknya orang tua, angka pengangguran akan semakin tinggi. Selanjutnya, langkah strategis pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan. Dengan meningkatkan kualitas kesehatan, angka harapan hidup akan semakin tinggi dan angka kematian balita akan semakin rendah. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur. Dengan mengembangkan infrastruktur, peluang kerja akan semakin banyak tersedia bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB, TFR akan semakin rendah dan pertumbuhan penduduk akan semakin terkendali. Jadi, berdasarkan analisis gambar prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2024, kita melihat bahwa pertumbuhan ini cenderung stabil dan meningkat dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran yang tinggi, penurunan tingkat kematian, dan migrasi mempengaruhi pertumbuhan. Pemerintah perlu terus memantau dan merencanakan kebijakan yang tepat untuk mengelola pertumbuhan penduduk, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.
Dengan perencanaan yang baik, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi demografisnya untuk mencapai pembangunan yang berlanjutan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.